Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini masih bersama kami di Florata pagi ini Pro 1 RRI Ende ya. Dari kawasan Duren Ende Anda masih bersama saya Nona Nia dan operator studio ada Budi Ricardus. Satu topik lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda dari Lembata. Yang mana pendengar dekatkan diri ya pada masyarakat Polisi Lembata Bukya Cafe Polbata. Terkait dengan hal ini pendengar kita sesaat lagi bersama Kapolres Lembata AKBP Yosefin Vivik Jangkung. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi Ibu Kapolres. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua pagi hari ini Ibu. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI Ende. Baik, terima kasih. Ibu, kemarin 4 Oktober 2023 ya, Polres Lembata melaunching kafe baru begitu ya Ibu? Benar. Dengan tujuan yang pasti sudah disampaikan tadi, dengan topik kita itu dekatkan diri pada masyarakatnya. Selain tujuan ini, apakah di balik itu ada misi tertentu? Ya, ada beberapa poin kenapa kafe itu dibuat. Pertama, di Lembata ini tempat untuk healing tidak ada dalam kota yang posisinya lepas pantai, gitu. Semua tempat-tempat yang untuk pariwisata itu sedikit agak menjauh dari kota. Dan kami anggota senang dengan tempat-tempat yang lepas pantai, termasuk saya. Yang kedua, bahwa itu adalah tempat untuk titik kumpul anggota. Iya. Nah, anggota kami juga perlu healing, anggota kami juga perlu hiburan, gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa tempat itu bisa dijadikan untuk pelatihan. Kita akan ke depan bekerja sama dengan pendidikan di Lembata ini karena tempatnya sangat bagus, ya. Bisa dijadikan pelatihan-pelatihan ekstrakurikuler. Karena di kafe itu saya juga mengadakan pembuatan tenun, pembuatan jagung titi, dan juga pembuatan topi, anyaman topi dan tas. Nah, saya menginginkan ke depan anak-anak didik di Lembata ini tidak melupakan budaya Lembata. Kan berkembangnya zaman kadang mungkin terlupakan bahwa ada kebudayaan yang harus bisa dilestarikan. Ya, kebudayaan itu adalah yang saya sebutkan tadi. Selain itu, yang paling utama adalah membantu usaha kecil masyarakat Lembata. Karena banyak sekali usaha-usaha para usaha kecil Lembata ini yang tidak tersalurkan untuk menjual hasil-hasil karya mereka. Karena kita di sini kan belum ada tempat khusus untuk menjual barang-barang lokal kan di Lembata. Nah, jadi kafe ini juga salah satu untuk menerima hasil-hasil karya dari masyarakat Lembata yang bisa diperjualbelikan atau dipamerkan di kafe itu. Nah, Ya, itu yang menjadi kemudian juga sangat berharap bahwa dengan adanya kafe ini bisa lebih menjadi rumah lah untuk masyarakat Lembata dengan Polri lah, gitu. Iya. Rumah dekatkan Nah, diri itu dengan yang masyarakat. paling utama. Karena sebelum saya hadir di sini, saya banyak sekali mendapat cerita dari masyarakat bahwa kita takut kalau ada polisi. Kalau polisi datang ada rasa takut gitu. Kemudian polisi di sini kasar Bu, gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang saya ingin tepiskan. Oh, polisi nggak kasar, nggak usah takut. Polisi adalah kita polisi adalah bersaudara gitu. Ayo datang ke sini, ada tempat bagus di rumah polisi.
bisa digunakan tempat-tempat yang membantu kita berinspirasi gitu. Jadi itu yang harus saya tepiskan. Iya. Selain itu juga mengingat kita mau masuk pesta demokrasi, adanya tempat itu jadi ajang untuk berdiskusi antara masyarakat dengan polisi. Jadi banyak hal lah kita buka kafe itu, bukan hanya sekedar kita duduk membeli sesuatu dan makan, tapi sesuatu yang bisa meningkatkan segala potensi-potensi positif bisa lahir dari tempat itu. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya dengan dibukanya Kafe Polbata ini begitu ya, Ibu Kapolres ya. Sangat banyak. Sangat banyak ya. Ini juga Ibu Kapolres yang pasti tadi dikatakan salah satunya membantu UMKM ya. Iya, betul. Ini artinya tempat yang dibuka ini cukup strategis dan juga cukup luas begitu. Cukup luas dan sangat strategis karena di kota ya. Di kota. Ya. Oke, ini nanti manajemennya seperti apa nih pengolahannya nih? Sebenarnya kafe itu adalah hasil karya dari polisi. Teman-teman saya ini orang seninya tinggi-tinggi. Waktu saya menyampaikan, yuk ini ada pantai lepas seperti ini, sayang loh kalau kosong begini, saya bilang begitu. Mau nggak kita buat sesuatu gitu? Oh mau Bu, nanti saya mau buat ini, nanti saya buat ini. Jadi masing-masing sendiri yang mau melakukan gitu. Jadi tempat itu yang mereka mau berbuat, kemudian dengan karya mereka sendiri. Jadi kalau Mbak datang ke sini itu karyanya mereka. Dari ranting-ranting gitu kan. Terus dililit-lilit kainnya. Kebetulan anggota kita ada orang Bali juga. Jadi seninya tinggi juga. Orang Bali di mana-mana tinggi ya. Iya. Tapi anggota Lembata itu banyak juga. Coba lihat itu kalau masuk di situ, pintu masuk itu dibuat oleh mereka. Jadi saya hanya berbicara, menyampaikan bahwa ini bagus loh tempat ini kalau kita buat begini. Mereka terinspirasi, Bu nanti saya buat ini ya, Bu saya buat ini gitu. Jadi itu adalah karya-karya mereka sendiri dan inisiatif. Sedangkan kafe yang kecil itu kafe untuk yang satu tempat yang kecil itu memang kita serahkan dengan masyarakat yang mau mengolah, masyarakat yang mau mengolah. Oke, artinya kafenya nggak gede, tapi hanya tempat lapangannya itu yang dikaryakan oleh anggota-anggota. Kalau kafe cuma kecil aja, kafe yang diolah oleh masyarakat itu. Oke, pasti dibuka setiap hari, Pak, Ibu ya? Setiap hari dari pagi sampai jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Ya setelah itu out ya, stop. Stop. Dan di kafe itu juga ada biliar. Oh iya. Jadi sengaja kita teman-teman, Bu boleh nggak ya kita kumpul-kumpul untuk kita untuk bermain gitu. Ayo kita kumpul sama-sama dari kocek kocek sakunya sendiri. Ayo rame-rame gitu. Dikumpul rame-rame gitu. Oke, baik. Ini tadi dikatakan juga oleh Ibu Kapolres bahwa diberi kesempatan juga untuk UMKM. Apakah sampai saat ini sudah ada yang berinisiatif atau mungkin mendengarkan Polres Lembata melonsing ya Kafe Polbata ini, sudah ada yang mendaftar mungkin yang mau memamerkan itu UMKM-nya? Banyak Mbak. Mereka datang titipkan makanan dari harga 1.000 sampai harga berapa itu 25, 30.000, banyak itu. Jadi kalau Mbak masuk di kafe itu ada lemari kaca, itu semua UMKM punya semuanya. Jadi mereka datang sendiri, mama-mama juga titip itu barang-barangnya. Jadi sudah beberapa yang laku, nanti mereka ambil duitnya, langsung komunikasi dengan pengelolanya. Banyak. Itu gitu. Selain makanan, ada juga kerajinan tangan, juga ada sarung mungkin ya, ada juga ya Ibu? Iya, waktu awal pembukanya mereka menyampaikan bahwa kami boleh nggak titip-titip barang. Oh boleh aja silakan gitu. Untuk sementara ini makanan-makanan. Tapi kedepannya pasti mereka akan titipkan hal-hal lain. Karena kafe itu kita juga
buka untuk masyarakat juga. Karena di samping kita punya kita punya markas itu kita buka pintu samping. Oke. Pintu samping. Jadi iya. masyarakat tidak perlu takut kalau mau masuk lewat depan boleh, lewat samping boleh. Oke. Gitu. Nah, selain tadi ya dikatakan oleh Bu Kapolres, mungkin ada space khusus juga untuk misi khusus juga di situ mendengar ya keluhan atau curhatan dari masyarakat di tempatnya Pasti sama? dong. Tempat itu kan tempat titik kumpul untuk macam-macam hal. Karena kalau sudah masuk di kantor, kalau misalnya dia mau curhat, mungkin ada rasa takut, ada rasa sungkan. Jadi silakan datang ke kafe, kita duduk minum kopi, cerita di situ. Jadi tempat kafe itu berguna banyak banget. Banyak banget. Oke. Gitu. Nah, untuk sekarang ini apa yang dirasakan oleh Ibu sendiri nih dengan masyarakat Lembata sendiri, kedekatan antara masyarakat dengan Polres, dengan polisi-polisi Lembata? Sekarang ini masyarakat itu sangat berharap banget di mana-mana ada polisi. Kita kan patrolinya tiap hari. Patroli tiap hari, ada patroli Turjawali, ada patroli jam 10, ada patroli juga jam 12 sampai pagi. Jadi kalau misalnya anggota saya itu tidak melingkar di tempat yang mereka sering ketemu, kan beda-beda kan, lokasi berbeda melingkarnya kan. Gitu. Sisirnya kan beda-beda. Itu masyarakat yang kemarin-kemarin sudah ketemu polisi, terus dia berapa hari dia nggak ketemu, dia akan ngomong, "Ibu, Pak polisi kok nggak lingkar ke sini ya, nggak jalan ke sini ya?" Berarti ada rasa kangen mereka gitu. Oke. Ada rasa kangen kalau ada polisi, mereka tenang gitu. Oke, berarti keakraban sangat luar biasa saat ini ya Ibu ya. Terasa. Jadi kalau masyarakat Ende nanti kalau datang ke Lembata boleh bertanya-tanya, polisi Lembata gimana ya gitu. Oke. Beda ya dengan kepemimpinan seorang ibu ya pastinya ya. Iya, karena pakai hati ya, kita bekerja pakai hati. Semua masyarakat di sini adalah mama-mama, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, itu bersaudara semua. Jadi kita harus saling sayang, saling support, gitu, saling mengasihi, saling membutuhkan. Gitu. Oke, baik. Terakhir Ibu Kapolres, apa yang menjadi harapan dengan dibukanya ya kafe kafe Polbata ini? Polbata. Ya, saya berharap dengan adanya Polbata ini dijadikan wadah yang sangat positif oleh masyarakat Lembata dan bisa meningkatkan inspirasi anak-anak muda karena tempat itu sangat bagus. Selain healing juga bisa menjadi tempat pariwisata karena dekat kafe kami itu ada Pulau Siput. Oh iya. Pulau Siput, pulau pariwisata itu pariwisata yang sangat bagus dan sangat indah sekali. Kalau orang mau ke Pulau Siput jauh-jauh atau di tempat yang harus masuk ke rumah-rumah para nelayan ya, nah, di sini nggak perlu masuk di Polres, itu tempatnya sudah hamparan pariwisata dan bisa ke Pulau Siput. Dia juga memperkenalkan pariwisata lainnya. Dan mari kita jaga kelestarian alam, kita buat Lembata ini damai, nyaman, dan aman untuk kita hidup, kita tinggal di sini. Apalagi kita untuk masuk masa demokrasi ini, kita harus kuat, kita harus kompak, bahwa untuk menuju Indonesia maju, Lembata juga harus ada di dalamnya. Baik. Untuk masuk Indonesia maju, Lembata juga harus ada di dalamnya. Nah, itu harus digarisbawahi. Lembata harus maju ke depan, sama dengan di jajaran-jajaran wilayah lainnya. Gitu. Oke, ini saya baru ingat, ini kan pembukaan kafe Polbata ini baru di kota ya. Apa punya rencana di kecamatan, sampai di kecamatan begitu, biar lebih dekat? Saya sudah pernah membuat satu acara waktu menyambut Hari Bayangkara.
itu membuat perlombaan tempat-tempat pariwisata di seluruh kecamatan. Seluruh desa-desa 144 desa harus buka pariwisata. Iya. Itu sudah saya lombakan. Dan itu sudah ada beberapa desa yang melestarikan sampai detik ini. Tapi ada juga ya hanya sekedar ikut tapi tidak melestarikan. Nah itu sayang. Dan itu sudah kita sampaikan kepada bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa gitu, agar melestarikan apa yang sudah kita canangkan gitu. Oke. Ya mungkin dengan membuka Polbata ini mereka terpanggil lagi. Oh iya ya, kita kan pernah tuh buat ikut perlombaan itu oleh Ibu Kapolres. Yuk kita lestarikan yuk, punya tempat kita. Nah, ini salah satu juga yang menarik mereka untuk lakukan lagi seperti yang pernah dilombakan. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Terima kasih Bu, ya Mbak, ya. AKBP Yosefin Vivik Cangkung, Kapolres Lembata, ya, bersama Pro 1 RND pagi hari ini. Salam sukses, selamat berakhir pekan, salam presisi. Salam presisi, terima kasih Mbak Nona. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.